Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Babas Samasi. Saya mahasiswa manajemen semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 18103126 asal Banjarmasin. Maksud saya dalam membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester komunikasi bisnis, yaitu pembuatan video animasi dengan tema penambangan liar dan banjir. Alasan saya menggunakan tema tersebut karena belakangan ini terjadi banjirop di kota saya, yaitu kota Banjarmasin. Ada beberapa kawasan yang terdampak banjir, misalnya Pekauman, Belitung Selatan, Kelayan Timur, Teluk Dalam, Kelurahan Teluk Tiram, Kubah Basirih. Karena fenomena tersebut mendorong saya untuk membuat tugas dengan tema penambangan liar dan banjir. Dengan tujuan semoga video ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambangan liar dan banjir. Pada pamflet ini dapat kita ketahui hujan selama 4 jam pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2021 di Desa Purwajaya menimbulkan genangan setinggi lutut orang dewasa. Sebanyak 45 kepala keluarga yang terdiri dari 120 jiwa di 3 RT terdampak banjir. Kepala Desa Purwajaya, Kurniawan, membenarkan bahwa aktivitas ilegal di desa tersebut masuk konsensi tambang perusahaan legal. Ada 8 titik bukan lahan yang diduga tambang ilegal. Sebagian sangat dekat dengan pemukiman warga, kurang lebih hanya 20 meter. Jatam Kaltim mendesak penegak hukum berani mengungkap kasus ini. Anggota DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyatakan bahwa perusahaan pertambangan yang beraktivitas di Purwajaya juga harus ikut bertanggung jawab. Pada pamflet ini dapat kita ketahui penyebab banjir. Penyebab banjir ada 2 kategori. Yang pertama penyebab alami, yang kedua penyebab karena perilaku manusia. Penyebab alami ada 3. Yang pertama limpasan air laut atau banjirop. Yang kedua hujan deras dengan intensitas tinggi yang lama. Yang ketiga tsunami akibat pergeseran lempeng bumi. Untuk penyebab karena perilaku manusia ada 3. Yang pertama penggundulan hutan. Yang kedua kurangnya lahan hijau. Yang ketiga saluran air tersumbat sampah. Penyebab alami banjir. Yang pertama, limpasan air laut atau banjirop. Banjirop adalah genangan air atau banjir yang berasal dari air laut. Banjir ini dipengaruhi oleh pasangnya air laut sehingga daratan rendah di sekitarnya terendam. Banjirop juga dikenal sebagai banjir genangan. Kondisi ini sering terjadi di daerah dengan daratan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Yang kedua, hujan deras dengan intensitas yang tinggi. Banjir dengan penyebab hujan yang deras biasanya diakibatkan oleh kemampuan infiltrasi pada tanah. Maksudnya penyerapan air hujan oleh tanah. Sistem drainase juga menjadi salah satu penyebab banjir akibat hujan deras. Yang ketiga, banjir akibat tsunami. Banjir yang disebabkan oleh gelombang tsunami karena adanya gempa bumi di dasar laut pada umumnya memiliki dampak yang besar karena energi dan kecepatan rambat gelombang yang sangat besar. Penyebab banjir akibat kelakuan manusia. Yang pertama, penggundulan hutan. Penebangan hutan bisa menyebabkan hutan menjadi gundul. Hal ini tentu akan berdampak terhadap lingkungan sehingga semakin berkurangnya pohon yang berguna untuk menyerap air. Yang kedua, kurangnya lahan hijau. Lahan-lahan hijau berperan sebagai penyerap air hujan. Lahan hijau di daerah perkotaan beralih fungsi menjadi daerah permukiman. Akar-akar dari pepohonan yang berada di lahan hijau yang menahan laju air hujan semakin berkurang diganti oleh aspal dan koncelok, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam tanah, muncul genangan dan mengakibatkan banjir. Yang ketiga, penyumbatan aliran sungai atau sulakan menjadi pemicu terjadinya banjir. Terutama masyarakat yang gemar sekali membuang sampah di sungai, sehingga sewaktu-waktu sampah yang menumpuk bisa mengakibatkan banjir. Pada pamflet kali ini kita dapat mengetahui tindakan pencegahan banjir. Yang pertama dengan meletakkan dan menempatkan sampah. Yang kedua membudayakan penanaman pohon. Yang ketiga membuat biopori atau sumur resapan. Adapun upaya kita kesiapsiagaan terhadap banjir bisa dengan melakukan pemantauan daerah sekitar rumah yang rawan banjir, menyebarkan informasi ancaman banjir, menyepakati jalur dan tujuan lokasi evakuasi. Yang keempat, mengkemasi barang-barang penting dalam plastik.
Tindakan pencegahan banjir. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Tindakan ini agar sampah tidak tersumbat di drainase. Karena apabila drainase tersumbat akan mengganggu aliran air yang seharusnya ditujukan ke sungai sehingga tidak terjadi banjir. Yang kedua, membudayakan penanaman pohon. Membudayakan penanaman pohon agar lahan hijau menjadi banyak. Hal ini berguna untuk mencegah banjir karena air dapat terserap oleh pohon. Yang ketiga, membuat sumur resapan. Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konversi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah. Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.